Halo semuanya, perkenalkan kembali saya Evelyn Kansa sebagai Liaison Officer for Governmental Organization AMSA Indonesia 2020-2021 yang akan menjadi moderator pada JOTO Section 2 ini. Nah, pada Section 2 ini kita akan membahas mengenai infeksi menular seksual dengan dua narasumber yang pastinya masih keren juga nih, yaitu Dr. Durjana Janio di SPKK Konsultan dan Dr. Afif Nurul Hidayanti SPKK Konsultan. Nah, kita mulai saja ke pertanyaan pertama ya dok. Boleh kepada Dr. Afif dijelaskan apa itu infeksi menular seksual? Infeksi menular seksual atau yang disingkat biasanya dengan IMS ya. I-nya infeksi, M-nya menular, S-nya seksual, sesuai dengan definisinya itu merupakan infeksi yang penularannya terutama didapatkan melalui hubungan seksual yang beresiko tinggi atau tidak aman dengan pasangan yang sudah terinfeksi. Ya, baik pasangan heteroseksual maupun pasangan homoseksual. Perilaku seksualnya meliputi bisa secara genitogenital, anogenital, atau orogenital. Ya. Sedangkan IMS yang paling sering terjadi di dunia secara umum itu gonore. Gonore itu yang merupakan IMS yang paling sering terjadi sepanjang masa, ya, dan di seluruh dunia. Ya. Kalau berdasarkan data dari sebagian besar institusi pendidikan dokter spesialis di Indonesia, dokter spesialis dermatologi dan venerologi di Indonesia tahun 2015 sampai 2017, infeksi menular seksual yang sering terjadi adalah kutil anogenital, gonore, dan sifilis. Tetapi secara umum di dunia terbanyak adalah gonore. Demikian, Evelyn. Ya, baik, terima kasih Dr. Afif atas penjelasannya. Mungkin kepada Dr. Dian bisa ditambahkan. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Dr. Afif tadi itu sudah sangat lengkap. Jadi apa itu IMS atau infeksi menular seksual. Jadi prinsipnya penularannya terutama melalui hubungan seksual yang berisiko atau tidak aman. Dapat juga terjadi penularannya lewat ibu hamil kepada janin yang dikandungnya, atau juga dapat melalui darah atau produk darah yang telah terkontaminasi. Baik Dr. Dian, terima kasih. Untuk Dr. Dian bisa dijelaskan lagi nih dok, bagaimana sih orang yang beresiko terkena infeksi menular seksual dok? Siapa saja sebenarnya yang paling beresiko terkena infeksi menular seksual? Nah, ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, secara umum, tentunya yang paling beresiko terkena IMS atau infeksi menular seksual adalah orang yang memiliki banyak pasangan seks atau istilahnya yang promiskuitasnya tinggi atau suka berganti-ganti pasangan seks. Kemudian juga seseorang yang melakukan hubungan seks yang berisiko atau tidak aman, baik secara genitogenital atau kelamin dengan kelamin, kemudian orogenital atau mulut dengan kelamin, ataupun anogenital, jadi anus dengan kelamin tanpa menggunakan kondom. Kemudian juga bisa pada seseorang yang melakukan hubungan seks dengan orang yang tidak dikenal. Atau juga melakukan hubungan seks saat berada di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, ataupun minuman keras lainnya. Selanjutnya, risiko juga dapat dilihat dari aspek usia. Karena kalau kita lihat, terdapat beberapa perbedaan data epidemiologis infeksi menular seksual pada remaja dan dewasa. Misalnya nih, remaja cenderung lebih rentan terhadap infeksi dan lebih beresiko untuk menjadi sakit. Ada beberapa perbedaan yang dilaporkan terjadi antara kelompok remaja usia 10 hingga 19 tahun dan juga dewasa muda 15 sampai 24 tahun. Di mana menurut data di Amerika Serikat, setiap tahun ada 20 juta kasus baru IMS. Dan separuh dari kasus tersebut, jadi 10 juta kira-kira, menyerang usia 15 sampai 24 tahun.
Sehingga dapat dikatakan bahwa usia remaja merupakan usia yang paling rentan terhadap infeksi menular seksual. Kemudian ada faktor-faktor lain juga yang berkontribusi terhadap usia remaja ini, yaitu misalnya mempunyai pasangan seksual multiple di waktu bersamaan, padahal masih usia remaja. Kemudian menggunakan narkoba suntik, dan juga misalnya sulit mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan. Selain faktor tersebut di atas, ada juga faktor kerentanan sosial pada anak dan remaja yang dapat meningkatkan risiko anak dan remaja ini untuk terinfeksi baik tadi HIV juga IMS, seperti itu. Nah, selanjutnya aspek apa lagi? Aspek kita lihat jenis kelamin. Dikatakan bahwa jumlah laki-laki yang menderita IMS sebenarnya hampir sama dengan perempuan. Namun, komplikasi IMS akan membuat perempuan lebih menderita. Kemudian ada aspek lain lagi, yaitu pada kondisi-kondisi tertentu, seperti ibu hamil dan bayi baru lahir. Nah, mereka merupakan kelompok yang rawan tertular IMS. Walaupun ibu hamil dan bayi tidak secara langsung berperilaku risiko tinggi. Dikatakan bahwa kegagalan dalam diagnosis dan terapi dini infeksi menular seksual pada ibu hamil dapat menimbulkan morbiditas dan mortalitas baik pada ibu dan pada bayi baru lahir, serta juga dapat menimbulkan komplikasi yang cukup serius seperti infertilitas, kehamilan di luar kandungan, atau juga keganasan. Kemudian pada bayi bisa berdampak bayi lahir mati ataupun terjadi infeksi kongenital. Seperti itu, Evelyn. Baik, terima kasih Dr. Jen atas penjelasannya. Penting banget ya dok untuk kita mengetahui apakah kita itu beresiko terkena infeksi menular seksual atau tidak. Nah, boleh nih kepada Dr. Afif dijelaskan bagaimana sih penyebaran dari infeksi menular seksual itu sendiri? Ya, oke Evelyn. Penyebaran infeksi menular seksual itu bisa terjadi dengan beberapa cara, tetapi yang utama adalah melalui hubungan seksual, yaitu hubungan seksual yang berisiko tinggi atau tanpa pengaman, seperti yang tadi dijelaskan oleh Dr. Jen ya. Apakah hubungan itu dilakukan secara genitogenital atau anogenital atau orogenital, semuanya bisa berisiko untuk terjadinya infeksi menular. Tetapi otomatis hubungan seksual itu yang aman atau yang benar dan sebagainya itu resikonya minimal atau tidak ada, tetapi yang mempunyai resiko tinggi adalah yang hubungan seksual yang berisiko tinggi, misalnya tadi multi partner ya, atau ganti-ganti pasangan dan sebagainya, atau melakukan hubungan seksual saat mengkonsumsi narkoba dan sebagainya. Selain melalui hubungan seksual, penyebaran atau penularan IMS itu, infeksi menular seksual itu bisa melalui vertikal seperti HIV tadi. Bisa juga ditularkan dari ibu ke janinnya, ya, janin yang dalam kandungan atau saat persalinan. Jadi contohnya misalnya penularan IMS dari ibu hamil ke janinnya saat di dalam kandungan, HIV bisa, ya, sifilis bisa, ya. Kalau misalnya penularan IMS dari ibu saat persalinan, HIV bisa juga, herpes simplex bisa juga, sifilis bisa juga, ya. Atau saat menyusui itu bisa juga, tapi terutama HIV. Kalau misalnya infeksi menular seksual yang lain biasanya secara umum tidak bisa ditularkan melalui menyusui, kecuali misalnya kalau sifilis puting ibunya itu ada luka sehingga menyebabkan darah bisa tersedot oleh anaknya, itu bisa. Tetapi kalau dengan menyusui yang baik, semuanya normal, kondisi kulit ibu normal, mukosa bayinya normal ya, itu resikonya tidak ada ya, atau minimal ya.
Selain hubungan seksual dan secara vertikal dari ibu dan anak, dari ibu ke anak, bisa juga melalui produk darah atau melalui darah itu sendiri yang tercemar oleh IMS, seperti transfusi darah, proses penyuntikan yang tidak steril, alat cukur yang tidak steril, proses tato yang tidak steril atau yang tidak tersertifikasi itu ya, atau transplantasi organ ya, itu bisa. Tapi ini masing-masing IMS beda ya, tidak semuanya bisa dipukul rata dengan bisa tertular melalui 3 cara itu. Ada juga yang spesifik ya, tidak semuanya IMS itu bisa tertular melalui 3 cara itu, yaitu hubungan seksual secara vertikal dari ibu dan anak, dari darah atau produk darah. Tetapi secara umum bisa terjadi melalui 3 cara itu, tapi tetap melihat spesifisitas dari masing-masing IMS itu ya. Ada yang ketiganya bisa dengan melalui ketiga cara itu bisa tertular, tetapi hanya bisa melalui hubungan seksual saja dan sebagainya. Tapi itu secara umum bisa ditularkan melalui 3 cara itu. Begitu Evelyn. Nah, terima kasih Dokter Afif atas penjelasannya. Penting banget juga ya Dok untuk kita tahu bagaimana pencegahan infeksi menular seksual itu sendiri. Kepada Dokter Jen, mungkin bisa diberikan pesan kepada remaja dan anak muda terkait pencegahan dari infeksi menular seksual itu. Baik Evelyn, pesan saya singkat saja untuk remaja terkait pencegahan IMS. Ingat bahwa hidup ini bukan untuk coba-coba, apalagi untuk sesuatu yang memang sudah ketahuan bahaya dan dampak buruknya. Jadi, untuk remaja se-Indonesia, sayangi badan kamu, nyawa kalian, dan masa depan kamu. Ayo jauhi pergaulan bebas, hindari seks pranikah. Ayo hidup sehat supaya bebas dan tidak terinfeksi dengan infeksi menular seksual, juga bebas dari infeksi HIV dan AIDS. Terima kasih kepada Dr. Jen. Selanjutnya untuk Dr. Afif bisa diberikan pesannya untuk remaja. Ya, yang pertama cegah infeksi menular seksual. Jadi untuk yang belum terinfeksi, usahakan mencegah. Ya, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Caranya, hindari perilaku yang berisiko tinggi untuk mendapatkan IMS. Kedua, jangan takut periksa. Itu ya, jangan takut periksa karena mendeteksi lebih dini itu lebih baik dibandingkan sudah terlambat. Ketiga, misalnya memang sudah terdiagnosis IMS, menderita IMS, jangan takut untuk melakukan pengobatan. Pengobatan lebih dini lebih baik dibandingkan nanti kalau sudah terjadi komplikasi, karena beberapa IMS punya komplikasi yang cukup berat juga. Jadi cegah kalau memang belum terinfeksi, periksa kalau merasa ada faktor risiko atau gejala, obati jika memang terdiagnosis IMS. Tapi pencegahan yang pertama, poin yang pertama, yaitu pencegahan itu merupakan poin yang paling penting. Jangan sampai kita terkena IMS seperti yang disampaikan oleh Dr. Jen tadi, ya. Seperti yang sudah disebutkan tadi oleh Dr. Afif, penting bagi kita untuk mencegah itu dengan cara melakukan screening lebih awal terkait infeksi menular seksual, apakah kita beresiko atau tidak. Itu boleh Dok dijelaskan gimana cara kita untuk mengetes apakah ada tes-tes khusus ataupun bagaimana gitu. Oh ya, baik, terima kasih Evelyn. Biasanya itu ada kita melihat dulu urgensi untuk melakukan tes IMS. Ya, pada remaja itu ada beberapa hal. Pertama, dianjurkan kalau usia di bawah 24 tahun. Kemudian ini khusus remaja ya, usia di bawah 24 tahun. Kemudian aktif seksual meskipun hanya monogami. Nah, itu dianjurkan untuk screening setiap tahun, baik untuk HIV, sifilis, chlamydia, dan juga gonore. Kemudian apabila remaja di bawah 24 tahun dan perempuan, bila juga sudah aktif secara seksual, selain tes HIV tentunya juga disarankan untuk melakukan pap smear untuk memastikan kesehatan rahim.
apakah ada kelainan pada sel-sel rahim yang berpotensi kanker yang mungkin disebabkan oleh virus yang namanya human papilloma virus. Nah, kemudian selain itu juga biasanya kita melakukan menganjurkan untuk screening tes IMS itu pada keadaan tertentu seperti anak dan remaja yang dicurigai mengalami kekerasan seksual. Nah, tentunya memang kalau untuk keadaan khusus seperti ini diperlukan pendekatan baku untuk penanganan IMS, termasuk tes-tes IMS karena dapat saja mereka yang mengalami kekerasan seksual ini terinfeksi dan kemungkinan bersifat infeksi yang asimptomatik atau tanpa gejala. Di mana apabila infeksi ini yang tanpa gejala sehingga tidak disadari oleh korban, maka tidak terdiagnosis dan akan dibiarkan terus tanpa pengobatan, sehingga tentunya akan dapat menimbulkan komplikasi pada stadium lanjut. Seperti itu. Juga tentunya tidak lupa kita menganjurkan untuk tes IMS pada kelompok yang berisiko tinggi dan kemudian memerlukan pengobatan. Sebelumnya kita perlu juga melakukan screening terhadap berbagai infeksi menular seksual. Seperti itu, Evelyn. Terima kasih Dr. Afif dan Dr. Jane yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang pada Governmental Organization Talk ini. Nah, pastinya diharapkan untuk yang menonton dan mendengar Geotalk kali ini bisa lebih aware terhadap infeksi menular seksual, sehingga kita juga bisa bersama-sama mencegah terjadinya infeksi menular seksual di sekitar kita ya dok. Baik, untuk section kedua kali ini sudah selesai, tapi jangan khawatir nih karena kita akan bertemu lagi di Geotalk Let's Talk About HIV/AIDS. Section ketiga mengenai stigma pada orang dengan HIV/AIDS. Jadi stay tune dan jangan lupa untuk ikut webinar dan talk show pada 28 November 2020 yang diadakan AMSA Indonesia. Goodbye and have a nice day.